ini direferensi sebagai funded assets, di mana merepresentasikan apakah defisit atau surplus related to a defined pension plan. Jadi nilainya sama seperti halnya kemarin kalian belajar terkait dengan CIP. Ya, ada bisa masuk nilainya ke aset, bisa juga masuk nilainya ke liabilities, tergantung kondisinya. Kalau defined obligation, benefit obligation-nya artinya kewajiban kita itu lebih tinggi yang di sini, kewajibannya 1 juta, plan asetnya hanya 900.000, maka ada net defined benefit obligation sebesar 100.000. Ini posisinya ada di liabilities atau kewajiban. Sebaiknya kalau surplus, defined benefit obligation, nilainya hanya 150, tetapi plan asetnya adalah 200.000, maka net defined benefit asetnya adalah sebesar 50.000. Ini masuknya ke aset. Ini sebenarnya masuk ke pertanyaan kedua terkait gini, izin Pak bertanya pension plan aset atau liability untuk selisih nilai BO dan plan aset dimasukkan kategori current atau non-current ya Pak? Ini maksudnya current atau non-current? Ayo silahkan dijawab. Ya silahkan, siapa yang mau jawab nih? Ya siapa nih yang mau jawab nih? Farida, silakan. Non-current, Pak. Non-current karena? Karena sebentar. Saya belum tahu, cuman saya di resumi saya non-current. Saya belum baca lagi, Pak. Nah, gimana? Kalau yang lain, harus ada alasannya dong, karena kan belajarnya intermediate, nggak cuma bila. Kalau intermediate kan berarti bukan cuma pilihan ganda dapatnya karena atau non-current, kan harus ada alasannya dong. Gimana? Yuk. Izin menjawab, Pak. Oke. Kayaknya current, soalnya ngitungnya kayaknya tiap tahun. Jadinya saya pikir current. Oke. Karena hanya masalah penghitungan ngitungnya ya. Oke. Yang lain? Gimana? Yuk. Ada 38 orang, oh masa nggak ada komen sama sekali. Rai, gimana Rai? Oke. Gimana Farida? Udah ketemu? Saya lihat udah. Oke, sip. Gimana? Karena pension plan aset restricted, Pak. Jadinya untuk membiayai DBO dan jadinya klasifikasinya non-current asset. Oke. Tadi yang jawab tadi di antara itu yang tadi Farida jawab pertama sama kemudian jawab kedua kan ada salah tuh. Siapa yang jawab ya? Namanya. Tadi saya nggak lihat ini ya. Soalnya saya lihat WA-nya. Saya buka tab di tempat lain. Sabrina, Pak. Elsa, oke. Makasih. Jadi ingat ya, kalau ditanya mengenai definisi dia masuknya current atau non-current, balikin lagi ke definisi dari current asset atau current liabilities, ya, atau kemudian non-current itu definisinya gimana. Ketika ada restriksi, itu berarti dia masuknya adalah ke non-current. Ketika dia walaupun dibayarkannya per tahun, ya, tapi dibayarkan per tahun kan bukan kemudian dicairkan, tapi aku malah itu kebalikan. Itu posisi akumulasi dari dana tersebut, itu yang dibayarkan per tahun. Expense-nya memang per tahun, tetapi akumulasi dari expense atau kemudian asetnya itu yang kemudian malah terakumulasi. Itu yang kemudian harus sedikit hati-hati. Seperti itu. Oke ya. Semoga nggak ada masalah, semoga clear. Gimana tadi Elsa? Iya Pak, paham. Oke, sip ya, saya lanjut. Bentar, ini pertanyaannya ada gain asset loss atau ini ntar. Oke. Mirip-mirip. DBO lebih besar dari akan menyebabkan plan stability. Alasannya kenapa Pak ya Pak? Nah, ini sebentar, ini Alfredo. Itu nanti akan ada ketambahan pension liability. Oke.
Ini sebenarnya nanti akan kejawab di pertanyaan Alfredo itu akan kejawab, tapi saya akan langsung jawabnya gini aja di sini biar karena ini slide yang sama. Kenapa nambah liability? Karena gini. Coba saudara bayangin gini. Saya tadi harus memberikan pensiun kepada Aan and Friends ya, para pekerja saya, itu ada nilainya sebesar 1 juta. Ya kan? Dimana saya sudah nyisihin nih posisinya. Sudah menyisihkan aset ya, untuk kemudian udah invest, kemudian kepada pihak ketiga kepada si pensiun plan-nya itu nilainya adalah 900.000. Kira-kira nih, mohon maaf, dengan nilai aset saya yang sudah saya berikan kepada pihak ketiga sebesar 900.000, duitnya kalau seandainya Aan dan teman-teman itu pensiun, udah cukup belum duitnya untuk kemudian bayar pensiun mereka? Belum, Mbak. Belum kan? Karena belum cukup dan posisinya saya wajib atau nggak bayar kekurangan sebesar 100.000-nya itu? Wajib. Wajib kan? Nah, karena wajib maka di sini akan ada pengakuan namanya pension liability. Karena apa? Karena plan aset saya itu hanya sebesar 900.000, sementara hak pensiun yang harus saya bayarkan kepada Aan dan kawan-kawan itu 1 juta. Maka mau nggak mau, saya akan mengakui adanya pension liability, ya, atau tambahan kewajiban pensiun sebesar 100.000. Kenapa? Karena kalau seandainya itu pensiunnya di exercise atau dijalankan atau dibayarkan oleh si pihak ketiga, saya masih harus nombokin nih posisinya sebesar 100.000 tersebut. Kebalikannya, kalau seandainya Aan ya kewajibannya itu hanya sebesar 150.000, saya udah terlanjur nih menyisihkan ya kan restricted aset tadi ya tujuannya itu sebesar 200.000 nilainya, maka otomatis saya nggak ada kewajiban dong, malah saya ada kemungkinan net defined benefit asetnya sisanya itu sebesar 50.000. Tapi kembali lagi ya, walaupun ini ada net aset, tapi saudara nggak bisa ngapa-ngapain atas nilai net aset tersebut karena nggak bisa dijual juga. Seperti itu. Itu. Gimana Alfredo? Pertanyaannya saya lompat-lompat ya, nggak urut nomor 1 sampai 8 karena yang udah kejawab adalah nomor 2 sama nomor 8. Gimana Alfredo? Halo? Yang lainnya hilang? Kayaknya sinyalnya Edo jelek, Pak. Alfredo-nya nggak ada ya? Oke, selanjutnya deh. Tadi mana? Oke. Terus lanjut ke ini tambahan, ini hanya penjelasan tambahan ya. Reporting the change in the defined benefit obligation atau defined benefit asset itu akan masuk ke comprehensive income. Kenapa masuknya ke comprehensive income, bukan masuk ke net income atau operating income? Karena ingat ya, ini sama seperti halnya kalian belajar mengenai investment kemarin sebelum UTS. Di investment itu ketika ada kenaikan nilai ya, yang held to maturity, contohnya yang paling gampang, yang bond, itu kan nggak bisa kalian akui sebagai bagian dari net income kan, karena dia belum realize dan kemudian dari sifatnya itu masuknya ke comprehensive income. Seperti itu. Ini juga sama-sama, karena sifat dari pensiun aset atau kemudian defined benefit obligation itu kan mirip-mirip juga dengan ketika ini ya, masalah perhitungan atau kemudian sifatnya itu agak sedikit mirip-mirip juga dengan kalian ketika melakukan investasi sama dengan jatuh tempo atau kemudian investasi jangka panjang. Tujuannya memang bukan untuk kemudian digunakan dalam operasional perusahaan, sehingga nggak boleh dimasukkan ke net income, harus nongolnya di comprehensive income. Termasuk juga ini kaitannya dengan apa? Ketika kita ditanya apa sih comprehensive income itu? Comprehensive income kan bukan berasal dari operasional perusahaan kan? Seperti itu. Jadi kenaikan atau kemudian penurunan nilai aset atau kewajiban yang bukan berasal dari kegiatan operasional.
maka dia akan masuk comprehensive income. Maka kalau lihat dari sifat tersebut ya jelas di sini perubahan atau change in the defined benefit obligation atau aset itu akan masuknya ke comprehensive income. Seperti itu. Lanjut di sini, ini adalah beberapa perubahannya ya. Kalau remeasurement masuknya ke other comprehensive income, tapi kalau hanya sekedar masalah interest gitu kan ya, pendapatan dan lain sebagainya termasuk masalah service cost itu masuknya ke net income. Service cost sama net interest itu rata-rata mengurangi atau nambah? Kalau service cost itu pasti ngurangi net income, kalau net interest itu bisa nambah, bisa ngurangin tergantung kondisinya. Kalau interest expense itu kan artinya nilai kewajiban kita lebih gede ya maka dia akan ngurangi net income. Tapi kalau interest expense-nya itu less than interest revenue ya nanti akan nambah posisinya seperti itu. Oke, ini ada masalah beberapa hal, ada current service cost, ada past service cost, dan seterusnya. Saya lewatin. Ini masalah net interest-nya, pakai computed multiplying discount rate of the funded status. Ya, ini interest rate expense itu berasal dari mana? Ya, net defined benefit obligation dikalikan dengan tingkat bunganya atau tingkat discount rate-nya. Kalau interest revenue ya net defined benefit asetnya atau net plan asetnya ya dikalikan dengan rate of return-nya. Itu akan ketemu interest revenue. Kan disandingkan dua-duanya. Nah, ini ingat ya, atas interest revenue sama atas interest expense dan interest revenue tersebut itu akan disajikan below the operating section of the income statement in the financing section. Seperti itu. Nah, penggunaan discount rate-nya sendiri juga nggak bisa hanya, ngambil yang ini, nggak. Discount rate-nya itu harus is based on the yield of the high quality bond with term consistent with the company pension obligation. Jadi akan kita cek di sini yang bond yang konsisten dengan atau kemudian yang terkait dengan company pension obligation-nya. Seperti itu. Ini remeasurement. Contoh ya, tadi yang saya bilang di sini, kenapa kemudian dimasuknya ke OCI, ya, yang di ASB, karena dia terkait dengan ini rata-rata. Gain and losses related to the defined benefit obligation, ya. Kemudian gain or losses of the fair value of the plan asset-nya, karena ketika kalian menilai kembali fair value dari plan asset-nya akan ada, dia akan masuk ke OCI. Not net income. Nih, contoh nilai plan asetnya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bisa bentuknya investment in shares, investment in bond, investment in other securities and real estate. Kemudian dilaporkan reported as fair value. Di mana employer contribution and the actual return on plan asset increase the pension plan asset. Ini pasti. Kok naik kok employer contribution? Ya iyalah, karena kalau kalian itu artinya menyisihkan uangnya atau kemudian kas untuk kemudian dimasukkan ke dana pensiunnya, ya berarti otomatis plan aset-nya pasti nambah. Sementara untuk benefit paid to the retired employee decrease plan asset dan juga decrease DPO-nya. Ini pertanyaannya dari sebentar. Tadi kayaknya ada deh. Yang nomor 6 ini siapa yang nanya tadi ya? 6 itu Rafikoh ya? Iya, Pak. Oke. Pak, benefit paid itu contohnya seperti apa ya, Pak? Mengapa benefit paid menambah DBO dan mengurangi plan asset, sedangkan kalau item yang lain mengurangi atau menambah salah satu di antara DBO dan plan asset? Ini saya koreksi ya. Benefit paid itu menambah DBO atau mengurangi DBO nih? Gimana? Prof. Viko sama teman-teman yang lain?
mengurangi DBO, Pak. Mengurangi. Rofiko hati-hati ya sama teman-teman yang lain. Ketika ngelihat akunnya itu nambah, dilihat lagi, itu kan posisinya plus. Tapi saldo normalnya apa? Saldo normalnya kan dalam kurung tuh minus, atau saldo normalnya kan kredit. Berarti kalau ada debit, atas saldo normal kredit itu bukan nambah, posisinya dia sama-sama ngurangi. Jadi yang nomor 6 itu saya koreksi ya, benefit paid itu contohnya seperti apa kan saya jelaskan, tapi bukan menambah DBO dan mengurangi plan aset, dua-duanya mengurangi DBO dan mengurangi plan aset. Contohnya seperti apa? Gampang. Rifki kan keluar nih benefit paid-nya. Rifki kan resign. Maka saya harus membayar nih jatah dari pensiunnya Rifki. Itu adalah bentuk dari benefit paid. Jadi ketika ada orang yang resign dan kemudian dia berhak atas pensiun, maka saya akan membayarkan pensiun atas orang tersebut. Nah, disitulah ya disebut sebagai benefit paid. Maaf, bukan saya yang bayar. Sorry, saya koreksi. Yang membayar adalah dari dana pensiunnya itu sendiri, atau kemudian dari akun benefit plan-nya. Jadi ada aset yang berkurang di situ, entah nanti dalam bentuknya kas atau kemudian investment kemudian dijual menjadi kas ya, untuk membayar jatah pensiunnya si Refki. Nah, kalau Refki itu pensiunnya sudah saya bayar, maka untuk membayar pensiunnya Refki kan diambilkan dari aset saya nih, berupa plan aset tadi. Maka otomatis nilai plan aset saya berkurang. Kredit. Tetapi di sisi lain, kewajiban saya juga berkurang. Kenapa berkurang? Kan Refki udah nggak ada. Udah saya bayar. Maka kewajiban saya ke pegawai ya terbatas ke pegawai yang masih existing. Refki kan udah nggak existing lagi sebagai pegawai saya. Maka di situ DBO-nya juga berkurang. Itu Rofiko. Gimana? Clear atau enggak? Berarti ini kasusnya untuk yang Halo? cuma buat... Halo, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, hilang lagi nih suara saya. Halo? Halo, Pak. Nah, gimana? Rofiko. Tadi yang nanya Rofiko clear atau belum nih? Saya refer dulu ke Rofiko dulu sebagai penanya. Jadi Halo? itu cuma buat yang Gimana? kasus seperti Rifki tadi ya, Pak? Nggak ada suaranya? Atau ada suaranya tapi saya nggak dengar? Ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Pak. Suara gimana? Dia oke atau enggak? Atau masih ada yang ditanyain? Ari? Jadi tadi Rofiko ngasih jawaban apakah itu khusus kasusnya seperti yang kayak Rifki. Ya kalau namanya benefit itu pasti dibayar. Kayaknya posisinya ketika orang itu hak pensiunnya udah dibayarkan gitu loh. Seperti itu, Mas. Jadi nggak bisa bentuk yang lain. Jadi selama penerima hak pensiunnya sudah dibayar ya nilai aset plan asetnya akan berkurang, DBO-nya juga berkurang. Seperti itu. Gimana jawabannya Rofiko? Karena nggak ada suaranya, mohon maaf. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Udah asar. Rumahnya di mana nih? Pasti Jawa Timur. Kalau nggak Jawa Tengah. Oke, lanjut ya. Milen tadi mau komen. Gimana, Milen? Saya bingung yang tadi, Pak. Kan kalau misalnya misalnya ada Nggak yang... ada suaranya, Milen. Izin bertanya, Pak. Ada yang mau bantu sebagai jubir? Haji. Ya, Milan. Izin bertanya, Pak, kalau yang asetnya, kalau yang orangnya sudah meninggal gitu, maksudnya bisa meninggal, keluar gitu, Pak. Jadi plan asetnya, kalau misalnya PNS belum 50 tahun kan nggak boleh dikasihin ya, Pak, pensiunnya. Kalau itu kasusnya PNS ya. Kalau ngurangin plan asetnya gimana, Pak? Itu apa langsung dikurangin aja atau gimana? Kan nanti biasanya itu akan ada penyesuaiannya estimasi. Karena kan balik lagi ya, kita kalau namanya pensiun kan itu perusahaan kan kita komennya adalah going concern kan. Bukan berarti kemudian, mohon maaf nih, ada pegawainya meninggal sekarang gitu kan, ini bulan Juli itu sudah langsung disesuaikan. Enggak.
kita akan ngitungnya adalah di akhir tahun nanti. Di akhir tahun nanti kan ada penyesuaian, ya. Itu kan nanti di slide selanjutnya akan kelihatan. Jadi siapa nih yang berhak untuk dapat pensiun? Dari situ akan ketahuan berapa nilainya, ya kan? Oh, kewajiban kita dari awalnya misalkan gini nih. Awalnya yang dapat pensiun adalah, saya nggak ngambil contoh kalian ya, kan nggak enak masa contohnya meninggal gitu kan, nggak enak banget nih. Nah, contohnya adalah pegawainya adalah Mr. X, ya kan? Kemudian ada Sabrina, ada tadi ada Milen, ada kemudian ada Aan, ada Rifki, ya kan, sama Mr. X. Berarti total ada 5 orang nih, sudah saya ngitung. Ya kan? Tengah-tengah ternyata Mr. X-nya meninggal. Tapi di sisi lain, ada yang berhak pensiun tambahan nih, Ari sama Farida. Itu adalah mulai tahun ini ada penambahan orang yang berhak pensiun. Maka pencatatan saya adalah, ya memang terkait dengan kewajiban yang Mr. X tadi itu sudah harus dihilangkan, sudah harus dikurangi. Tetapi di sisi lain, Ari sama Farida kan nambah nih. Ada tambahan 2 orang nih masuk. Maka otomatis saya akan menyesuaikan. Jadi ingat ya, kita komennya ada bukan person to person, tapi sejarah akumulasi. Dari situ, Milen, ya kita akan tentukan. Kalau ternyata, ya, dengan berkurangnya orang tadi di tahun tersebut itu terkompensate dengan adanya penambahan orang yang berhak pensiun, ya mau nggak mau, ya malah nambah. Tapi tinggal selisihnya saja yang kita tambahkan, bukan full. Ya kan? Karena kan, ya, sama seperti halnya kalau kalian di portofolio kemarin tuh loh belajar, ya kan bisa aja yang satu kan hilang tuh, hilang, tapi kemudian yang terakhir penyesuaian di akhir gitu aja. Jadi nanti akan disesuaikannya di akhir tahun seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan yang lain nggak, Milen? Cukup, Pak. Oke. Yang lain silakan. Atau Ari nih? Ari dari tadi jubir. Atau kamu ada pertanyaan nggak, Ar? Izin konfirmasi aja, Pak. Tadi lupa. Saya coba cari di web ya, Pak. Di web ini. Tadi itu untuk yang skema iuran pasti sama manfaat itu di sini dia dikasih contoh ada jurnalnya, Pak. Nah, itu emang ada jurnalnya atau enggak, Pak? Terus di sini tuh dikasih contoh lagi cuti yang dibayar tapi masuk ke materi pensiun. Nah, ini gimana, Pak? Nggak, cuti yang dibayar nanti tunggu dulu ya. Saya untuk kemudian yang cuti yang udah dibayar itu nanti akan berbeda sendiri. Karena harus kesepakatan. Kita ngomongnya tidak bukan apa-apa. Nanti kalau itu di luar RPS, saya nggak, nanti akan kita cek sama RPS-nya ya. Sian, kalau nanti harus ada ini kan. Tapi nanti akan saya jawab, walaupun itu di luar RPS, tapi akan saya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jurnalnya ada, Mas. Tadi kan kita hanya ngitung tabelnya doang. Kalau jurnalnya ya, itu tadi jurnal yang akan kalian buat adalah yang satu ya pensiun expense pada misalkan taruhlah kas, satunya flat semuanya 10.000, satunya fluctuate, ada yang 10.000, ada yang tadi kalau naik dia jadinya adalah 11.000, 13.000, atau kemudian dari 10.000 turun jadi 9.000, turun jadi 7.500 seperti itu. Itu akan dicatat per tahunnya. Itu perbedaannya berarti masuk apa, Pak? Kalau di sini ditulis kewajiban pensiun yang tidak didanai. Kewajiban pensiun yang tidak didanai? Iya. Kalau dia gimana? Kalau lanjut dia, ya kalau dia di sini tulisan skema manfaat pasti itu beban pensiun pada kas, terus pada kewajiban pensiun yang tidak didanai. Oke. Iya, Mas, bisa kayak gitu, Mas. Karena posisi gini, karena ingat loh ya, ketika kita memunculkan tadi kan gini, saya bilang yang bikin tabel ya, yang kita bikin tabel kasusnya Aan tadi, kan kita nggak serta-merta hanya mencatatnya sebagai pensiun expense doang kan, ya nggak? Iya. Karena apa? Karena posisinya di situ adalah itu memang dari tahun ke tahun, tetapi ingat masalah valuation-nya. Valuation-nya adalah kita harus melihat adanya kewajiban yang harus dibayarkan di masa yang akan datang. Sehingga mau nggak mau, pengakuannya ya harus ada yang diakui sekarang. Bukan ketika kita ibarat ini, bukan kita. Ketika saya urunan, saya bayar itu baru dicatat, itu enggak. Ada juga beberapa yang memang harus langsung dicatat duluan. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Nanti itu akan di working paper-nya akan kelihatan, Mas Ari. Kalau kita buat itu ya, Pak, tabel itu. Iya, tabel bukan tabel saya ya, tabel di slide.
Oh iya. Itu akan kelihatan di situ. Itu Mas. Ada yang lain? Gimana, Ari? Ada yang lain? Udah itu Pak. Cuma Oke. cek itu aja. Makasih Pak. Oke, sip, sama-sama. Yang lain silakan. Kalau nggak ada, saya maju ke gini, ke plan asset dan equal return. Ini ada Hasbro Company, Has Pension Plan-nya, assetnya adalah 4.200.000, tanggal 1 Januari 2015. Selama 2015, itu ada contribution, itu sebesar 300.000 to the plan, and paid out retirement benefit-nya ada 250. Its actual return on plan asset ada 210 for the year. Saudara diminta untuk compute the amount of plan asset at Desember 31, 2015. Oke. Jawabannya ada di bawahnya. Ketemu 4460. Pertanyaan saya simpel gini. Karena sebenarnya nggak sih ngitungnya dapat 4460-nya itu dapat dari mana? Dengan penjelasan yang sudah diberikan di slide. Gampang nggak memahami itu? Silakan. Tes. Mana? Iya, Pak. Gimana? Clear atau enggak? Itu seperti dibalik gitu, Pak ya? Itu dibalik. Tapi agak jadinya malah jadi ribet ya. Maksudnya, kok angkanya dapat duluan, baru kemudian dicocok-cocokin gitu kan kesannya. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang gini. Sebentar, saya stop dulu. Kita akan ubah ini ya. Kelihatan nggak ini file Excel-nya? Saya nulis ada persediaan dan seterusnya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kalian belajar dulu tingkat 1 sama tingkat 2 terkait kalau apalagi di cost accounting, itu kan gini. Cari saldo akhir persediaan, ya kan? Maka cara nyarinya gimana? Kalau ada saldo awal, ya kan? Semisal 1 juta. Kemudian ada pembelian. Pasti kan gini, namanya inventory kan pasti dipengaruhi oleh pembelian sama penjualan kan. Penjualan dalam hal ini showcase-nya ya, bukan nilai penjualan itu sendiri. Nah, kalau selama tahun tersebut kalian belinya 1 juta, kemudian ada penjualan yang sudah dilakukan nilainya adalah 800.000, maka kan gini, beli 1 juta, yang bisa dijual cuma 800.000, berarti kan ada inventory yang nambah nih 200.000 net change-nya, increase, ya nggak? Sehingga saldo akhirnya ketemu 1.200.000, ya nggak? Kan gini, ya, konsep dasarnya, ya nggak? Iya, Pak. Nah, Iya. kalau terkait dengan plan aset, gimana? Ya mirip-mirip juga. Cuman bedanya gini. Saya hapus dulu. Saldo awal kalian ada 4.200.000. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, nilai saldo akhir kalian juga pasti 200 kan? Ya nggak? Nah, di sini kalian ada contribution. Kenapa contribution itu nambah nilai aset atau investasinya? Maaf, ini bukan investasi, ini pensiun. Plan asetnya.
Artinya kan gini, kalian nambahin nih, nyetor, ya kan, melakukan penyisian pendanaan, ini kan contribution, sebesar 300.000. Berarti harusnya nilai ini akan nambah nilai dari saldo kalian. Tapi di sisi lain, ya, ada yang sudah dibayarkan, tadi misalkan dibayarkan kepada si Rifki, 250.000. Maka intinya penambahan yang diakibatkan adalah dananya saya memasukkan sebagian dana untuk pensiun, ya, itu ada sebesar 300.000, tetapi di sisi lain hasil dana pensiunnya itu juga membayar Rifki sebesar 250, berarti kan akan ada perubahan net change-nya sebesar 50.000. Oke. Udah? Ini kalau sekilas gini doang, nilai saldo akhir harusnya berapa? 4250 doang kan? Nggak ada tambahan yang lain kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ingat, saya mau nanya, aset yang di sini, ya, saldo awal, itu bentuknya apa sih sebenarnya kalau kita lihat? Kalau saya sih nyatetnya sebagai plan aset ya, tapi realnya bentuknya apa? Kan bisa jadi nilainya nggak cuma kas. Kalau kas doang ya ngapain, kan rugi. Kena time value of money kan rugi, ya nggak? Rata-rata nilai untuk dana pensiun di sini kan diinvestasikan. Yang tadi disebut di slide halaman berapa tadi? Halaman sekian tadi, sebentar. Lupa saya. Halaman 19. Plan aset itu bisa jadi apa bentuknya? Ada investment in share, ada investment in bond, other securities, dan juga real estate. Ingat, kalau bentuknya itu ada sebagai bagian dari investment in share, investment in bond, maka dia kan di reportnya pakai apa? Pakai fair value kan? Ya nggak? Pakai fair value kan? Ini harus dinilai atas fair value-nya kan? Iya nggak? Nah, kalau dinilai atas fair value, maka kenaikan atau penurunan atas nilai dari investment tersebut akan diakui sebagai apa namanya? Actual return. Actual return-nya berapa? Actual return-nya positif, nilainya 210. Berarti kalau kita punya actual return sebesar 210, maka saldo akhir kita adalah 4460. Seperti ini. Ketemu kan angkanya? Dari sini ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas atau malah nggak jelas sama sekali? Silakan Mas, Mbak. Nilai actual return itu bakal given atau kita cari ya Pak nantinya? Halo Pak? Jubir. Gak ada suaranya soalnya, jubir deh. Ayo Ar, atau Aan, atau Rifki. Iya Pak. Jubir dong tolong. Halo. Pak. Oke, ya. Oi. Tadi Safa nanya, apakah nanti nilainya itu bakal given? Nilai apa? Ya apa Safa? Actual return. Actual return-nya. Nah, ini. Sebenarnya bisa jadi nanti yang given adalah actual return-nya atau malah kebalikan. Saldo akhirnya yang ketemu. Kemudian kalian harus nyari actual return-nya. Jadi bisa jadi kondisinya kebalikan gini. Sebentar. Ini saya ilangin ya. Ini saya. Ini. Kalian punya saldo awal taruhlah misalkan 2 juta. Sebentar, saya ngasih contohnya biar ini ya. Ini contoh kasus yang beda ya. Taruhlah saldo awal kalian 2 juta. Yang kalian punya saldo akhir di sini itu ternyata adalah 2.500.000. Sekilas pertanyaan saya gini, actual return-nya berapa?
Mbak, Mas. Kalau saldo awal kalian adalah 2 juta, saldo akhir kalian 2.500.000. Kalau nggak ada penyesuaian dan macam-macam ya, 500. 500. Kalau memang nggak ada penyesuaian macam-macam, ini 500. Tapi kalau ternyata ada contribution sama payment, ya ini disesuaikan. Iya nggak? Kalau nggak ada, ya berarti, naiknya ini karena ada actual return. Tapi di sisi lain, kalau selama tahun itu ternyata misalnya ada kontribusinya adalah sebesar 400.000, tetapi ada benefitnya itu adalah 500.000. Ya. Maka ini kan harusnya kalau lihat gini, karena punya 2 juta, nambahin asetnya 400.000, kemudian untuk bayar 500.000. Berarti kan nilainya berkurang nih, 100.000. Maka actual return-nya sebenarnya ketahuannya ada berapa? Bukan 500, tapi 600 kan? Ya nggak? Iya, Pak. Maaf. Kan contohnya gini. Jadi bisa jadi memang, kalau memang di kasus di buku itu ada yang given adalah actual return-nya given. Tapi kadang-kala saldo akhirnya yang kemudian given. Untuk kemudian kalian tentukan actual return-nya ada berapa. Either saldo akhirnya yang given atau actual return-nya yang given. Kalau contribution sama payment to employee itu jelas given, nggak mungkin lah nggak ketahuan. Itu kan ketahuan dari kejadiannya. Izin bertanya, Pak. Pak. Halo? Izin bertanya, Pak. Ada yang mau bertanya? Gimana? Biar dong. Tanya aja, Mil. Langsung. Actual return itu sebenarnya bentuknya seperti apa ya, Pak? Siapa itu? Ayo silakan nanya. Actual return itu sebenarnya bentuknya seperti apa ya, Pak? Masih bingung. Oke, actual return itu sebenarnya gini loh, yang tadi kan di komen fair value. Kalian ini kan gini, duit sebesar 4.200.000 US dollar itu bentuknya duit atau bukan sih sebenarnya? Itu pertanyaan saya dulu. Oke, ayo, ada yang jawab? Bentuknya uang tunai atau bukan? Atau uang? Hah? Bisa jadi bukan. Bisa jadi bukan, bisa jadi kebanyakan bukan. Karena kalau duit doang rugi. Kalau duit doang ya dijadiin aja sinking fund, gitu loh. Nggak perlu pakai kemudian bikin pension plan. Rata-rata bukan duit doang. Dia rata-rata adalah investment in, karena memang dia mengharapkan adanya return. Gitu loh. Saudara bisa bayangin nih, ya kan? Kalau dihitung-hitung, kompensasi untuk pensiun itu kan gede banget. Ya kan? Karena 10 kali gaji, pesangonnya, 12 kali gaji, bahkan ada yang sampai 20-30 kali gaji. Ya kalau hanya mengandalkan nilai dari asetnya, bisa jadi perusahaan nggak akan sanggup untuk kemudian membayar gaji tersebut. Maka dia melakukan penyisian ya dalam bentuk plan aset atau pensiun aset, itu kemudian yang akan biasanya yang saya komen diinvestasikan di saham, di bond dan seterusnya. Ya. Di mana kalau pengelolaannya itu proper, kalau pengelolaannya itu benar, maka akan aman. Tapi kalau pengelolaannya nggak aman, ya jadinya kayak Jiwasraya sama Asabri. Ya kan? Itu kan ada pensiun tuh. Ya kan? Disisihkan di Asabri sama Jiwasraya. Bukannya dimasukkan ke investment yang proper, yang artinya yang LQ45. Kalau kalian harus belajar tuh LQ45 itu apa? LQ45 itu adalah nilai saham-saham yang yang bagus. Return atau performa keuangannya itu paling bagus, namanya LQ45, itu salah satunya. Atau kemudian perusahaan-perusahaan yang misalkan BUMN dan seterusnya. Tapi ternyata dia malah diinvestasikan ke investasi dalam tanda kutip rada bodong. Ya, di mana sahamnya bisa digoreng, nilai sahamnya itu bisa berubah-ubah. Sehingga akhirnya kalau ditanya ya angka di situ ya jatuh. Tapi kalau di sini
taruhlah angkanya 4.200.000, kalian investasi di saham, taruhlah saham di ARI Corporation, ya kan. Kemudian selama tahun itu, ya, taruhlah di sini gini, paling gampang. 4.200.000 itu untuk sebanyak 4.200.000 lembar saham, taruhlah. Artinya satu sahamnya harganya adalah 4,2 US dollar. Di akhir tahun, nilai saham, harga pasar sahamnya ARI Corporation itu naik jadi 4,5 US dollar. Maka nilai saham kalian jadinya berapa? Jadi kaliin aja kan, 4,5 US dollar dikalikan dengan maaf, tadi saya salah hitungannya. Astagfirullahaladzim. Kebalik. Kan tadi saya bilang harga sahamnya adalah 1, lembar saham kalian adalah 4,2, ya. 4,2 juta lembar saham. Sekarang gini, kalau seandainya harga sahamnya ARI itu adalah bukan 1 US dollar, tetapi 1,1 naiknya, ya, maka dengan jumlah saham kalian adalah 4,2 juta lembar saham, berapa nilai investasi kalian? Kan hitung. Di awal, itu kan US 1 dikalikan dengan 4,2 lembar, ya kan? Nah, kalau di akhir itu nilainya jadi 1,1, kan ketahuan. Angkanya berapa, Mbak? Ini ketemu angkanya 4.200.000, ya kan? Ini berapa? Yuk dihitung. 4.620.000, Pak. 4.620.000. Bilang tadi suaranya 4.620 kan? Nah, Ya. selisih antara 4.200.000 sampai dengan 4.60, inilah yang dikatakan sebagai actual return. Kalau kalian belajar di investment, ini kan adalah unrealized increase or decrease on investment in equity, bla 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 bla, gitu kan? Ya nggak? Tapi ingat, investasi yang kalian lakukan di sini bukan is not in investment, gitu loh. Tapi ini adalah pension plan. Maka perubahan atas nilai saham di sini kalian sebutkan sebagai actual return. Gitu, Mbak. Clear nggak? Halo, tadi siapa yang nanya ya? Iya, Pak. Ini siapa? Yang nanya tadi, Pak. Ya, maksudnya namanya. Aduh. Mila, Pak. Hah? Mila, oke. Nggak, soalnya saya harus bolak-balik nih ya. Jadi saya nggak bisa ngecek, maksudnya kalau di Google Meet-nya itu siapa yang nanya. Kalau di Google Meet saya cek kan apa namanya, Mila kelihatan nih lagi speakernya on itu kan. Tapi saya nggak apa namanya nggak ngecek satu persatu karena harus bolak-balik slide-nya. iya, Pak. Makasih, Pak. Clear ya, Mila? Clear, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada nggak? Pak, izin bertanya. Oh iya, satu lagi. Nggak usah pakai izin-izinan. Lu kayak di ini aja, kayak di militer. Izin. Wah, kakak. Nanya-nanya aja. Biar nggak terlalu, terlalu, sorry ya, bukan apa-apa. Saya sih, ya kita sopan, santun tetap dijaga, tapi jangan terlalu hierarki banget. Itu nggak ini. Gimana? Lanjut. Pak, kalau biasanya di worksheet pensiun itu kok jarang ditemukan actual return ya, Pak? Terus di kunci jawabannya kemarin itu yang di E20.4 itu kenapa kok actual return-nya nggak dicantumkan di kakaknya ya, Pak? Sebenarnya ada actual return itu. Cuman dia dalam hal ini ya, dia masuknya ke interest revenue. Dia bersembunyi di situ. Nah, kalau seandainya nih tidak ada perbedaan antara actual return sama interest revenue, dia nggak akan nongol.
Tapi kalau ternyata ada perbedaan di antara keduanya, dia akan nongol di situ. Gitu Nadia. Nadia kan ini kayaknya tadi yang nanya. Iya Pak. Maksudnya nongol itu seperti apa Pak? Ya kelihatan akunnya. Sorry ya, saya menggunakan bahasanya kadang-kadang ini. Itu akan kelihatan. Ya, nanti kalau kalian akan lihat nanti ketika di slide di bagian bawah, di slide 30-an, itu kalau nggak salah akan ada nanti. Saya lanjut dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Nadia akan kejawab. Siap. Mari. Ini posisi yang saya share PowerPoint atau Excel? Excel Pak. Excel, oke, saya tutup dulu. Oke. Kita lanjut. Kita bikin worksheet-nya ya. Ini kan udah clear. Kita bikin worksheet. Sekarang saya mau nanya nih. Ngapain sih kalian capek-capek bikin pension worksheet? Gimana Milen? Biar mudah Pak menghitung perubahannya gitu. Soalnya kalau misalnya diurutin, sebenarnya ada beberapa yang bisa sih Pak tanpa worksheet, cuma nanti lebih bingung sih menurut saya. Halo? 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 Ada jawabannya nih? Saya mau jawab. Halo. Gimana? Tadi udah jawabnya. Atau kalau seandainya ada yang jawab terus kemudian saya nggak dengar ya siapa tak salah satu lah bantuin jadi jubir. Gimana? Gimana Ri? Tadi Milan udah jawab Pak. Katanya Milan untuk mempermudah. Ya. Pak. Halo? Halo. Pak. Iya Pak. Gimana? Tadi Milan hilang lagi suaranya, nggak ada. Ini aku harus beli baru. Halo? Halo. Ya Pak. Halo? Ya Pak. Halo. Gimana? Yuk. Kevin, boleh jawab? Oke. Makasih ya. Itu utamanya adalah sebenarnya untuk mempermudah perhitungannya jurnal. Karena di bagian akhir nanti kalau kelihatan itu akan ketahuan berapa sebenarnya yang harus kita akui sebagai interest revenue atau interest expense-nya, kemudian berapa yang harus kita akui sebagai pension expense-nya kalau dipecah ya. Berapa kemudian pension liability atau pension aset yang harus kita hitung dan juga beberapa item yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaannya sebentar. Siapa ya? Pertanyaan yang pertama ya? Pertanyaan Milan Pak, kalau nggak salah Pak. Nah, pertanyaannya bukan Safa. Sebelum Safa ini. Mila.
terkait dengan format pensiun worksheet, apakah annual pension expense terdiri dari service cost, interest expense, interest revenue, dan itu, atau bisa menjadi annual pension expense, service cost, dan finance cost atau interest expense? Bagi saya dua-duanya bisa diinikan, bisa digunakan. Di slide itu kan dipecah, di bukunya MLM itu kan dipecah, di bukunya Keiso itu kan digabung ya kalau nggak salah. Jadi gini, selama kalian konsisten untuk kemudian masalah perhitungan dan pencatatan, maka bagi saya nggak akan ada masalah. Jadi kalau memang dari awal itu kemudian memecah, ya nanti ketika jurnal ya harus dipisahkan antara interest expense sama interest revenue. Tapi kalau kemudian kalian gabungin jadi satu, nanti ya ke bawah pasti jangan muncul lagi akun interest expense atau interest revenue-nya. Nah, tapi yang jelas, gini, itu kan di saya, karena saya substansi over form, yang penting adalah konsepnya kalian paham untuk masalah pengakuan expense maupun pengakuan aset dan pengakuan liability-nya. Tetapi untuk lab akun, silahkan dikonfirm ke dosennya ya, karena ini bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang salah, bukan. Kok itu pakainya itu enggak, ini hanyalah masalah pendekatannya. Sama seperti halnya gini, kemarin di kunci itu kan ada, menggunakan not receivable, nilainya net. Tapi juga ada yang not receivable nilainya gross, tapi ada namanya diskon on not receivable, ya kan? Itu kan pendekatan itu kan bisa dilakukan. Selama kalian konsisten ngerjakannya, saya akan tetap kemudian menilai dan kemudian menganggap bahwa jawaban kalian benar. Seperti itu. Oke, clear ya itu pertanyaannya. Terus, masalah nomor 2, selisihnya itu udah. Gain asset loss ini oke, habis ini kita akan jawab. Benefit obligation accumulated ini oke. DPO-nya nomor 4 sama 5 nanti itu belakangan. Ini nomor 6 udah dijawab. Interest expense, saldo D, interest revenue, benar saldo PA. Oke. Nanti akan saya jawab habis ini ketika nyerah worksheet. DPO lebih besar akan menyebabkan pension liability ini tadi udah kejawab 68. Izin bertanya Pak, untuk saldo awal value apa mungkin dulu? Oke. Ya, itu nanti sambil jawab ya, karena mungkin saya nggak akan langsung spesifik ini menjawab ini nggak, itu nanti akan ketahuan ini. Di tahun 2015, udah jam 4 ya? Kita sampai jam berapa sih? Berarti udah habis dong. Ini mau lanjut atau gimana? Lanjut dikit lagi, Pak. Oke, lanjut ya. Saya 2016 sebentar ya. Kalau nggak ada yang komen bilang selesai, saya komen lanjut loh. Ya, artinya ketika ada yang komen lanjut, saya bilang lanjut, kecuali selama tidak ada yang kemudian menyatakan tidak lanjut. Oke. Ini ada tanggal 1 Januari 2015, Zarli Company itu terkait dengan program pensiunnya adalah plan asetnya itu sebesar 100.000, defined benefit obligation-nya 100.000. Ingat ya, kenapa di sini kemudian nilai antara plan aset sama defined benefit obligation sama? Ya iyalah sama, kan ini masih di awal-awal program. Awal program artinya adalah dia menyediakan plan aset sekian untuk kemudian membayarkan defined benefit obligation-nya sebesar sekian. Ya kan? Ya masa kemudian dia menyediakan defined benefit obligasinya agak sedikit berbeda, itu nanti akan sedikit aneh. Ini di awal-awal. Walaupun nanti mungkin ada selisih bisa saja, tapi rata-rata di awal itu sama. Seperti itu. Oke. Annual service cost-nya adalah sebesar 9.000 euro. Kemudian discount rate-nya adalah 10%. Funding contribution-nya adalah 8.000. Benefit paid to the retires during the year adalah 7.000. Actual return on the plan asset adalah sebesar 10.000. Oke. Prepare worksheet-nya. Ini ada keterangannya, kita akan menyesuaikan. Oke, tanggal 1 Januari, kita lihat di sini ya. Ini dalam kurung, artinya posisinya dia kredit ya. Kalau positif, dia tandanya dia debit. Oke. Ini defined benefit obligation-nya 100.000, ini plan asetnya adalah sebesar 100.000, nilainya pas. Kemudian service cost, ini ada annual pension expense 9.000. Maka dia akan menambah defined benefit obligation-nya sebesar 9.000. Ini dikredit juga. Ya. Terus kan ini belum dibayar nih, posisinya masih expand, belum ada pembayaran segala macam, maka dia akan nambah benefit obligation-nya dulu yang pertama.
Kemudian ketika interest expense sebesar 10.000, dapatnya dari mana? Ya, saldo di awalnya adalah 100.000 kali 100%, kali 10.000 kali 10%, itu ketemunya adalah 10.000, ya. Nambah financial cost atau interest expense, bisa juga nanti digabung ya, kalau kalian gabungin, tapi ini kita komunya dipecah dulu. Ini divide, benefitnya adalah nambah, interest revenue-nya, ingat, revenue kan berarti kredit, dia dapat 10.000, ininya juga 10.000. Nah, kemudian contribution-nya itu adalah, karena kita membayar kontribusi, itu ada berarti nilainya adalah debit plan asset 8.000, kemudian kas-nya adalah sebesar 8.000. Kemudian benefit yang diperoleh adalah 7.000, ini 7.000. Artinya kewajiban kita berkurang 7.000 karena dia di debit, ya, bukan nambah ya, ingat. Kemudian aset kita juga berkurang sebesar 7.000. Nah. Oke. Jurnal yang harus kita buat itu adalah yang di sini, 9.000, 8.000, sama 1.000. Di sini. Kepecah-pecah. Pertanyaan saya terkait dengan, penjelasan saya terkait dengan nggak nongolnya tadi apa sih? Actual return, Pak. Actual return. Nah, actual return di sini sebenarnya dia sama. Nilainya adalah ini. Ada interest revenue sebesar 10%, ya kan? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan plan asetnya sebesar 100.000. Ketemunya kan 10.000. Actual return-nya berapa? 10.000. Jadi secara nggak langsung, ya, karena tingkat bunganya sama dengan hasil perhitungan dengan tingkat bunga 10% itu sama persis dengan actual return-nya, berarti ini juga pasti automatically. Jadi nggak ada penyesuaian sama sekali. Jadi perkiraan kalian terkait dengan actual return-nya 10.000 itu terkompensate dengan tingkat bunga sebesar 10% itu sendiri. Nah, ini kan berbeda kalau nanti di tahun 2016 sama tahun 2017, kalau nggak salah di bagian bawah. Di mana actual return-nya itu angkanya berbeda dengan angka rate of return atau kemudian interest revenue-nya. Itu nanti kemudian ada pengakuan lebih lanjut. Seperti itu. Tadi yang nanya Milen atau Nadia ya? Itu. Nadia, Pak. Nadia, oke. Gimana? Jadi kebetulan itu bukan berarti nggak ada di bagian awal, itu ada sebenarnya. Cuman karena nilainya sama persis, jadi seolah-olah nggak ada, nggak kelihatan. Berarti nanti nilai actual return-nya itu disesuaikan sama interest revenue-nya ya, Pak? Iya. Nanti akan ada penyesuaiannya. Makanya di situ akan ada namanya nanti aset loss atau aset gain. Oh, berarti aset loss sama aset gain itu perbedaan antara interest revenue sama actual return-nya gitu, Pak. Iya, ini nanti sebentar di sini sebentar. Saya ini. Yang di sini ini loh. Nih, return, ya kan? Ada interest revenue di sini yang di halaman 234. Nanti akan ada penjelasan di sini. Cuman memang pertanyaannya agak lompat ya. Gitu. Iya, Pak. Paham. Terima kasih, Mbak. Yuk. Yang lain silahkan. Ini masih Pak, tahun 2015 ya. Masih ada 2 tahun yang menanti. Pak mau tanya. Pak. Ada yang mau bertanya. Siapa? Elsa, Pak Sabrina. Oke, terus. Ini Suaranya Pak, nggak kedengeran. itu apa yang Gimana Elsa? kalau dipisah interest expense sama interest revenue-nya kan berdasarkan nama akunnya pakai finance cost atau interest expense. Itu kenapa pakai nama akun itu ya Pak? Kan maksudnya dia ada interest revenue-nya gitu. Kalau friend deh. Pak, pertanyaannya kan kalau misalnya jurnal dipisah itu kita mencatatnya sebagai net interest gitu ya, interest expense sama interest revenue gitu. Depend on saldonya ya. Nah itu dicatat akunnya itu kan jadi financing cost. Nah kenapa nama akunnya itu financing cost atau interest expense, sedangkan sebenarnya kan ada revenue-nya juga gitu di dalamnya. Karena digabungin posisinya. Ini
Sebenarnya kalian paham nggak sih kenapa kemudian memunculkan interest expense sama interest revenue? Ayo. Karena ada time value of money itu, Pak. Yep, that's right. Karena masalahnya ada time value of money. Jadi aset kalian yang sudah kalian tanamkan di plan aset itu harusnya kalau misalkan ditempatkan di tempat lain kan akan ada return-nya kan. Begitu juga kewajiban kalian. Kalau kewajiban kalian 100.000 di awal tahun, kemudian nggak dibayar-bayar, maka akan ada namanya interest expense. Kalau penggunaan akunnya kenapa financing cost itu adalah karena ya terkait masalah pendanaan atau pembiayaan gitu loh. Ya memang akunnya di sini ya tergantung, kalau saldonya debit ya interest expense, kalau nanti saldonya kredit masuknya ke interest revenue, digabung jadi satu. Kenapa digabung jadi satu? Karena gini Mbak, Mas, ingat ya, ketika menyajikan di laporan keuangan kalian, plan aset sama DBO, Defined Benefit Obligation, dipecah atau maksudnya dipisah atau digabung jadi satu. Halo. Halo. Iya, Pak. Digabung apa dipisah nyajinya? Yang ada malah kresek-kresek. Digabung, Pak. Digabung, Pak. Tidak digabung. Ingat di sini itu ketika di sini. Ini kan digabung tuh. Ya kalian nyajiinnya adalah digabung, membandingkan antara defined benefit obligation sama plan asset aja digabung. Ya masa ketika ngitung terkait sama revenue sama apa namanya, sama revenue sama expense-nya dari akun yang kemudian pada akhirnya digabung, kalian mau pisahin? Konsisten dong. Kalau gandengan ya gandengan aja, jangan kemudian pisahan. Oke ya, clear ya? Clear, Pak. Jadi kesannya ya, mohon maaf ya, kesannya kok belajarnya kayaknya simpel. Ya emang simpel, sebenarnya ini masalah konsistensi. Kalau namanya kita belajar akun ya di atas itu kita gabungin, ya di bawah kita gabungin gitu loh. Jadi jangan kejebak sama nama akunnya. Apakah itu expense sama revenue, di mana itu harusnya pisah-pisah. Iya, memang kalau kita komen bahwa transaksinya itu adalah liability, lu punya bond, lu akan ngaku interest expense. Lu punya investment in bond, lu akan punya interest revenue. Ya kan? Itu ada ketika akunnya kepecah jadi dua. Ada bond payable, ada investment in bond. Itu ada dua akun yang berbeda. Tapi kalau dalam kasus pensiun, itu kan digabung jadi satu tuh. Defined benefit obligation sama plan asetnya. Pada akhirnya kan akan dikumpulin jadi satu untuk ngecek berapa sih sebenarnya yang masih harus kita keluarkan atau kemudian manfaat yang masih bisa kita terima. Maaf, berapa yang masih harus kita keluarkan atau berapa sisa surplus yang kita terima, bukan ini ya. Nah, itu kan jadiin satu. Ya maka mau nggak mau ketika kita ngitung interest expense sama interest revenue ya digabungin jadi satu. Nggak bisa kita pecahin. Gitu. Nggak nyangka ya jawabannya kayak gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya balik lagi, mohon maaf ya, bukan saya gampangin itu. Karena seringkali ya saya soalnya dulu dapat dosen akuntansinya itu dia sangat konseptual gitu loh. Jadi bahkan dulu saya pernah dikatain, ini saya boleh sorry ya, intermezzo sekilas 1-2 menit lah. Saya tuh dulu pernah jawab soal dan kemudian dalam tanda kutip diomongin tuh depan kelas. Ini gimana sih anak kok tingkat 1 ya,